Selamat malam saudara, bersama saya Koko. Dan saya Geral, si pria mekar tidak kekar. Koko si tangguh, saya lupa, mohon maaf Bung. Iya. Ya. Pada malam kali ini kita akan membahas berita-berita terkini yang sangat menarik sekali sayang sekali untuk dilewati dan juga sangat bagus sekali, apalagi saya membacakannya. Tentu Geral di sini hanya hiasan saja karena mungkin dia kurang berpengaruh apa-apa dalam berita ini, karena pada akhirnya saya yang akan membicarakan, karena dia tidak akan bisa berbicara seperti saya seperti ini lancar dan juga seperti news anchor pada sesungguhnya. Kok meremehkan saya bisa berbicara seperti melakukan semua apa yang Bung lakukan. Anda menghina kaum. Berita menyedihkan datang dari kancah sepak bola internasional di mana Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Betul sekali. Baiklah, berita tentang gagal U20 ini akan dibacakan oleh Geral secara langsung. Silakan Bung Geral. Ya, oke, langsung saja ke beritanya. Piala Dunia U20 batal di Indonesia dan berdampak kerugian akibat pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia 2023. Kesedihan jelas tergambar dari para pemain dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Piala Dunia ini. Bukan hanya pemain saja yang kecewa, tapi sampai Ketua PSSI Erick Thohir mengunggah foto berwarna hitam di akun Instagram resmi miliknya. Tapi sesungguhnya sebenarnya harusnya pemangku-pemangku kebijakan dapat melakukan hal yang lebih dibanding mengupload foto warna hitam. Betul. Karena upload warna hitam itu biasanya kalau ketika mati lampu semua orang juga akan mengupload foto warna hitam, bukan begitu? Betul sekali. Kenapa logika seperti itu? Atau sedih, melakukan sedih bisa kan emot sedih lagi begini. Benar Bung. Lagi pula dengan itu apakah Indonesia akan menjadi kembali Piala Dunia lagi? Seperti nanti ketua FIFA, siapa namanya? Jacob atau siapa nama itu ya, dia melihat, aduh Indonesia mampus lo nggak jadi lo. Wah ada hitam. Sedih saya. Kita masukkan saja dia lagi ya karena ada postingan hitam. Kecuali semua Indonesia mengambil foto warna hitam. Foto hitam, benar. Iya. Karena itu akan menunjukkan kalau Indonesia itu tidak punya listrik. Tidak punya listrik. Nah, jadi orang-orang bule bersedih, kasihan, berilah dia tuan rumah lah. Iya benar juga. Dan sayang sekali karena U20 ini yang gagal, banyak sektor-sektor yang mengalami kerugian, terutama perhotelan dan juga industri makanan dan juga pedagang dan juga pijat. Pedagang pijat. Ya. Karena banyak pemain bola yang kalau kelelahan pijat. Mereka pijat. Benar sekali. Dan kalau nafsu, saya juga suka tuh. Mereka makan. Bukan. Nafsu makan. Karena lapar. Tapi saya lebih suka pijat. Betul. Ada lanjutan beritanya. Direktur Eksekutif Core Indonesia memperkirakan dengan adanya pembatalan acara tingkat dunia ini, Indonesia telah kehilangan potensi manfaat hingga 100 triliun ke perekonomian. Bayangkan 100 triliun, kalau bapak-bapak akan bikin joke 100 triliun dapat mangkok bakso berapa tuh? Basi ya. Untuk itu kita sebagai tuan rumah yang gagal ikut menyesali kejadian ini. Semoga ini tidak terjadi di kemudian hari. Kalaupun terjadi di kemudian hari, ya udahlah, kita mau apa lagi? Kita hanya bisa pasrah dan bangkit untuk Piala Dunia selanjutnya. Benar. Kapan? Biar penonton dapat bisa memahami lebih dalam lagi, kita akan lihat sketsa dari kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah di U20. Selamat menyaksikan. Aduh ya Allah, ini gimana nih, udah beli semua, udah siap-siapin. Ngomong ke tetangga pengen laris, gue ini banyak untungnya dah. Ya Allah, kenapa gagal? Air bang. Bang, bayar dulu. Kenapa gagal ini ya Allah? Undang U20 gagal. Beda bang. U20 gagal tapi ini bingung. U20 apa bang? U20 itu apa, band? Umur 20 tahun. Band. Bukan, apa? Itu yang apa? Oh, ini karate. Kan. Apa bang? Skateboard. Oh, skateboard. Tahu saya bang, saya suka Tony Hawk bang, Tony Hawk. Bang, saya jualan loh bang. Abang saya mirip Tony Hawk sih. Oh ya, iya ini bang, air. Saya juga jualan. Bayar lah, barter bakso aja, saya jualan bakso bang. Lah anak saya mau makan apa? Jadi nanti pulang bawa bakso, udah bang saling pusing ini bang. Anak saya maunya nasi goreng, ada nggak? Pelimpan banget dah. Bakso aja udah, makan enak. Kan udah diminum ini air udah didoain. Bisa balikin dah. Ya kan udah kena ya itu buat tisu magic bang. Saya jualan gimana nih? Saya ngomong ke tetangga, nanti saya beliin pulang bakso, saya sisain buat ibu 10 bungkus nih bu. Pokoknya saya bakal laris hari ini bu. Emang kenapa laris, kenapa bang? Ya bakal ini nanti bule-bule belanja bakso saya, pemain lain nyoba-nyoba, supporter belanja bakso. Bule nggak suka bang bakso bang, bule sukanya spaghetti.
Gimana sih bang? Kesel banget saya bang. Bang jangan gitu, saya kan ini dagangan bang tisu. Bang tisu magic jangan di muka bang. Jadi kebal ya bang, bukan kebal. Ya nggak berasa bang ya? Nggak berasa bang, udah bang. Iya bang, jadi nggak apa-apa bang, dagangan ini saya juga bisa bang, beli aja tadi udah saya udah keminum, pakailah bang. Ini saya doang yang beli ya bang, gimana? Ini kalau kita banyak jadi U20-nya bang, dagangan kita laris, ini bisa rame, banyak yang beli bang. Bule pada beli. Bule, bakso saya suka Indonesia, saya suka bakso, saya suka yang lain-lainnya. Ya, saya juga mau gitu bang. Makanya bang. Kalau datangnya bingung saya, makanya bingung ini saya udah kesel, bakso saya udah banyak gitu di panci udah saya penuhin itu buat dagangan. Bang itu aja. Bukannya itu bang, itu bukan tukang cimol. Nanti, dagingnya dari dia, orangnya emang nanti saya kulitin, saya jadi bakso. Bang kan dosa bang. Nggak apa-apa, dosa kesel dah lihat dia jualan mulu, laku enggak, goblok banget tuh. Iya. Jadi gimana nih bang? Piala dunianya. Ya gimana ini lu ngapain lu jualan beginian, lu aneh banget. Untuk Piala Dunia jualan air apa tisu doang lu. Ya kan pemain bola butuh stamina. Iya aneh banget, ya keringetan enggak bawa gini-ginian lah. Bang, saya gimana bang ini 200 deh. Kan saya susah dagangnya 200, emang udah keminum udah harus beli. Apa 200? 200.000. Air gini dong? Iya 200. Pusat lu bisa begitu lu 200 lu. Air dong 200 lu, gua laku belum nih jadi tukang bakso nih lu udah 200 Bang kalau mau gini sekalian aja bang, nggak usah tanggung-tanggung. Bang, saya masih takut bang. Senior. Saya tahu tadi gitu, saya sekalian aja bang. Enggak, kalau abang gitu nih gini aja bang. Abang senior. Saya boleh minjem bang ininya, ya, boleh, biar kepake ya. Masih kering. Saya abis itu pantat bang. Gak apa-apa. Wangi kok ini. Pusing tapi saya ini bang, ya Allah gimana bang, anak bini saya itu mau makan di rumah, gimana dong bang? Ya kasihin bagus air bang. Solusinya ya air dong, kan saya aus dong hilang bang, sedih saya kan nggak hilang, gimana dong? Jadi datang. Saya juga nggak tahu bang. Kita harus ngapain nih sekarang nih? Mau jualan apa nih? Yang beli siapa? Saya sepi-sepi lagi. Kita demo aja bang, demo. Biar pemerintah ikut turun kalau bolanya jadi lagi bang. Kita siapa? Aneh banget dah lu. Kita orang kecil bang. Kita cuma pedagang doang, demo tukang bakso 3 biji doang di sini. Demo kan minimal 20-50. Aneh banget ini tukang dagang. Nasi kotak bang, kita kan enggak, kita jujur. Demo, kayak kecil bang. Bang ya. Masalah aja bang, sebang tuh ngomong orang begini. Teman-teman gua ada mie ayam mendingan daripada orang begini. Rasanya kita demo aja bang. Kalau jualan terus nggak ada demo, datang bule nanti. Ya bang, ya bang. Aneh lu bang, ya bang. Jualan sama tukang mie ayam aja bang. Masih mending. Ya, masih aja bang. Bang ini pergi aja dah. Bang, demo bang. Rakyat kecil. Bang. Capek ya habis jualan? Ya ganggu kok. Capek sekali. Apa? Sedih juga ya, sedih. Capek. Apalagi timnas U20 yang udah capek-capek. Lelah sekali ya Bung. Lelah sekali. Bukan aktivitas yang sangat berat. Apalagi aktivitas yang sebenarnya bisa membawa harum nama bangsa, tapi gitu aja hilang sebegitu saja. Seperti para pemain-pemain U20 yang sudah latihan begitu kerja keras, akhirnya tidak menjadi tuan rumah lagi. Itu kan sangat merugikan sekali karena tahun depan mereka udah jadi U21 lagi. Mimpi dibunuh. Habis semua mimpi yang sudah dipertaruhkan untuk main di Piala Dunia. Ternyata ada berita yang sangat menarik lagi. Iya. Tentang apa itu? Tentang ini apa namanya, Ketua Komisi 3 DPR. Ketua Komisi 3 DPR yang mengenai RU, kalau tidak salah. Baiklah. Mungkin saya bisa baca beritanya dulu ya. Boleh. Baik. Jadi berita yang saya dapatkan dari kompas.com. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto alias Bambang beneran itu namanya. Okay. Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul itu mancing, sorry.
Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul soal pemerintah harus melobi ketua umum partai politik jika ingin RUU perampasan aset disahkan. Jadi artinya Bambang Pacul ini tidak setuju kalau aset disita ya gitu. Iya, dia belum bisa mengesahkan. Belum bisa mengesahkan. Oke, menurut Mahfud MD menilai Ketua Komisi 3 DPR RI tersebut hanya bergurau. Padahal enggak bergurau ya. Kalau bergurau dia di grup WhatsApp. Kalau grup WhatsApp ya. Bapak-bapak semua bisa. Betul. Lalu sebentar lagi loading. Ya, lalu Ketua Komisi 2 DPR RI Bambang Wuryanto mengatakan pemerintah harus melobi para ketua umum partai politik jika ingin RUU perampasan aset disahkan. Pada akhirnya Bambang mengaku tak berani mengesahkan RUU perampasan aset serta RUU pembatasan transaksi uang kartal jika tidak diperintahkan oleh Juragan. Siapa itu Juragan? Apakah Gilang Juragan 99? Kalaupun iya, hebat sekali Juragan bisa mengesahkan untuk dia itu. Dia punya power itu. Ya, padahal dia hanya punya MS Glow dan juga PS Star bukan dia kayaknya, dan dia punya bus Juragan 99. Bus ya. Kalau untuk menyita aset-aset itu harus melalui persetujuan Juragan. Iya. Kenapa tidak langsung aja? Karena kan aset-aset itu banyak gitu kenapa? Karena seperti mobil, rumah dan juga jorok-jorok lah. Iya itu dia maksudnya. Mereka harus minta persetujuan Juragan dan juga katanya sedang menyinggung-nyinggung dari ibu katanya. Ibu siapa sih? Ibu apa? Ada saya bilang ibu, dia harus bilang kalau ibu dulu kalau nggak ini. Ibu siapa sih? Ibu. Mungkin maksudnya kita sebagai manusia dan sebagai anak itu tidak boleh kurang ajar terhadap orang tua. Makanya butuh ke ibu dan juga Juragan maksudnya Juragan tanah. Juragan jengkol juga bisa. Maksudnya kan ibu saya di rumah juga kalau menyuruh saya itu jaga makanan. Tapi kan ini bukan ibu Anda. Ini ibu. Enggak, saya memasukkan ibu saya. Ya. Ibu saya itu paling nyuruh saya gitu. Jaga makanan, jaga kesehatan, terus belajar, jangan lupa sholat. Maksud kenapa sampai ini ibu si Bambang Pacul kenapa nyuruh ngurusin politik? Ibunya siapa sih? Tanya aja Juragan. Apa ini ibunya ngurusin politik? Ibu siapa? Kita tidak tahu ya, mungkin Pak Bambang Pacul yang terhormat nih, kita bisa diberitahu siapakah Juragan tersebut. Iya. Karena jika kita tahu, kita bisa sama-sama bukber dengan Pak Juragan mungkin agar kita bisa cair. Bisa minta endorse ya. Dan Juragan 99 tadi. 99. Ya, mungkin kalaupun Juragan 99 kita bisa minta endorse berupa rumah, mobil atau MS Glow, produk MS Glow juga tidak apa-apa siap ya. Jadi BA-nya. Dan juga ini acara ngerekap berita mereka yang bikin kita ngerekap. Bisa ada placement MS Glow di sini. Ya. Kita siap. Kita selain juga membawa berita, kita glowing bisa. Jadi nanti paketnya gini Mas Gilang ya. Jadi kita ngomongin aja nih. Jadi nanti kita baca berita gini kan sebenarnya sangat ditonton sekali sama YouTuber. Wah lucu-lucu sekali Gerald dan Kuku gitu. Bisa ya. Nanti kita bisa tiba-tiba cuci muka pakai MS Glow. Saya nggak apa-apa, saya rela. Saya juga kita rela. Begini ada baskom. Ada baskom, kita cuci muka terus tadinya kita kucel, terus abis itu kita segar sekali. Wah, terima kasih Juragan 99 dan MS Glow. Jangan lupa pakai MS Glow. Kita jadi pintar dan juga bisa membaca berita dengan baik. News Anchor Kompas TV tidak lewat langsung. Iya. Kalau ada MS Glow. Terus Anchor selain pintar juga glowing. I love you Juragan. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut berita, baik. Buku di sini sudah bersama Kuku Wicaksini. Kuku Wicaksini, seseorang jurnalis senior. Baik, tadi Kuku Wicaksini kenapa? Ya, akan membawakan dan secara eksklusif lebih dalam bersama Juragan yang terhormat. Iya. Itu kan saya tadi. Saya harus buru-buru ke sana ya. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Kuku Wicaksini, Salim. Pada malam kali ini kita akan membahas kedatangan seseorang yang sangat berpengaruh sekali pada kasus-kasus yang terjadi saat ini. Kita akan bahas secara eksekutif dan yang sudah datang dalam studio malam ini adalah Bapak Juragan. Selamat malam Bapak Juragan. Terima kasih atas waktunya. Mengingat apa yang terjadi pada belakangan ini, bagaimana Bapak Juragan menanggapi tanggapan dari salah satu anggota dewan yang bilang kalau kasus RUU ini silakan ditanyakan ke Bapak Juragan saja. Apakah dengan begitu itu sebuah pertanda kalau Bapak Juragan itu tidak setuju terhadap RUU yang terjadi ini? Apa bagaimana Pak? RUU apa sih Pak? RUU ini Pak yang telah dibahas belakangan ini, RUU yang mengenai masalah perampasan aset para koruptor Pak. Perampasan apa sih? Saya nggak pernah kerampokan Pak. Enggak, di mana para
di mana di RUU itu mengatur kalau aset-aset yang dimiliki koruptor dapat dirampas oleh negara dan dapat dijual kembali atau dapat dimiliki sehingga keuntungannya bisa untuk negara kembali. Bukankah itu hal yang baik? Kenapa Bapak seperti terkesan tidak setuju terhadap itu sehingga anggota-anggota dewan harus menyetujui Bapak dulu? Apakah Bapak punya wewenang lebih dalam memutuskan keputusan tersebut mengenai RUU dan undang-undang tersebut? Wewenang sih punya Pak. Kalau pengen saya suruh layanin pegawai saya semua Mengapa kesannya Bapak putar-putar ya? Seolah-olah ini memang sebuah rencana Bapak untuk tidak setuju terhadap RUU ini. Padahal sebenarnya RUU ini dipandang secara objektif yang cukup bagus untuk masyarakat kita sehingga akan dapat menjadi contoh juga sehingga korupsi tidak terjadi di kemudian hari, bukan begitu Pak? Tapi kenapa kesannya Bapak seperti tidak setuju terhadap ini? RUU apa dulu udah Pak saya tanya? Ini mengenai RUU yang kepanjangannya apa? Kebatasan RUU Pak. Saya jurnalis Pak. Saya tahu kepanjangan RUU Pak. Saya jurnalis loh, saya jurnalis. Saya nanya serius Pak, RUU RUU apa? Pak, rancangan undang. Ya Allah. Rancangan undang-undang Pak, rancangan undang-undang. Undang-undang apa? Kalau udang bakar, udang saus tiram, udang asin saya jual. Hah? Apa sih Pak undang-undang RUU? Bapak juragan tapi kan? Bapak juragan tapi kan? Saya juragan, semua saya jualin. Seafood apa, makanan ikan bakar, es teh manis semua lengkap. Juragan apa? Juragan seafood. Iya juga seafood, saya jualan. Padahal tadi kok Bapak nanya apa sih, pusing saya. Aduh, dari tadi nanya apa sih? Baik, demikian adalah wawancara dengan... Ntar dulu saya mau jualan apa nih tadi, gimana nih? Salim. Pak, Saya jualan, lo lagi jualan nih, Cok. Mas, tolong Mas. Nanti kebakar loh, ini banyak saya tuh. Baik, demikian saya terima kasih banyak. Saya Kuku Wicaksini, Salim, selalu inspirasi dan inspiratif karena masyarakat membutuhkannya. Terima kasih banyak. Baik, ternyata yang dimaksud tadi pembahasan kita adalah juragan seafood. Juragan seafood di mana yang bisa meningkatkan libido masyarakat karena seafood mengandung banyak zat-zat baik untuk mendukung perekonomian dan juga pertumbuhan bayi di Indonesia ya. Ada B2, B1, B4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. B5, 7. Ya, terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita akan memasuki segmen. Itu segmen apa gitu? Ada segmen AKT. Apa itu? Apa kata? Netizen. Zen. Wow. Jadi berita yang didapat dari grid.id. Food vlogger Magdalena sedang menjadi sorotan dipandang sebelah mata karena mengulas sebuah restoran dalam itu bukan tes mata. Bukan. Dalam potongan video yang beredar bersumber dari YouTube, Samuel Chris Magdalena menceritakan pengalamannya ketika berkunjung di sebuah tempat makan. Aku pernah ya, ini katanya di tempat makan. Aku pernah ya, ini fun fact. Baru tahun lalu aku datang ke tempat makan, aku udah nunjukin followers aku berapa, bisa bantu sejauh apa, kata Magdalena. Baik. Terus dijawab sama yang punya restoran. Iya, tapi ini kan bisnis. Saya dikasih apa? Dalam hati, Pak, ini nilai tidak ternilai loh. Kalau misalkan lo suruh bayar ke gue, bisa bayar berapa? Seperti itu. Kata Magdalena. Menurut penuturan Magdalena, kejadian tersebut tidak hanya 2 kali dialaminya. Hal itu membuat merasa profesinya sebagai food vlogger di Indonesia belum begitu dihargai. Padahal lagian kalau dia pengen food vlogger, ya udah jadi food vlogger yang ikhlas aja masuk membantu UMKM dan mereview rasa dan lain seperti biasa. Benar. Padahal kita di sini profesinya ada sebagai pembaca berita. Sebagai pembaca berita terus netral, kita tidak boleh marah-marah. Tapi kalau berita seperti ini bagaimana ini? Ya ini bikin darah menaik dan buat kita memang marah kenapa ada orang seperti itu. Ada banyak komentar-komentar dari lain. Contohnya ini salah satunya ada dari seseorang kayak, walaupun mungkin konteksnya bukan minta gratisannya, tapi nunjukin follower saya segini aja udah cukup funny loh. Tulis bintang Emon di akun Twitternya. Oh bintang. Jadi dia menyindir. Dia kan biasanya menyindir politik. Ini dia menyindir food vlogger. Saking bintang Emon turun tangan. Berarti bintang Emon pun agak gatel ya. Dengar kisahnya Magdalena ini. Benar. Bukan kita doang dong, berarti begini wajar dong. Wajar. Bintang Emon juga, berarti kan bintang Emon tuh mengkritisi sesuatu kalau memang sudah kelewatan gitu kan.
Sudah kelewatan. Sudah kelewatan. Makanya dia turun tangan dan berani mencuit sebuah tweet itu. Mencuit. Tweet itu. Lalu ada lagi yang kedua. Watch the whole podcast guys. Dia gak minta gratis tapi kaget ada pedagang yang minta bayaran kalau mau meliput. Karena mereka memandang itu bisnis. Tapi ini Magda juga salah pakai acara bilang gak dijamu. Mungkin pedagangnya lagi rame apa gimana. Tulis akun Lalu akhirnya food vlogger Samuel Christie klasifikasi. Terjadi kesalahpahaman yang akhirnya menimbulkan kesan bahwa food vlogger namanya kenapa begitu sih? Ini memang sulit. Meminta makanan gratis dan bayar hanya dengan exposure dan meminta diberikan pelayanan istimewa tulisnya. Jadi apa? Jadi Chris juga klarifikasinya apa? Saya juga tidak bingung, tidak mengerti ini. Dia klarifikasi bahwa sebenarnya tidak minta gratis, tapi sebagai bisnis. Sebagai bisnis. Jadi apa yang ditawarkan itu adalah sebuah value sendiri seperti itu ya? Iya. Salah satu komentar ada banyak lagi nih, dari yang mana dulu? Ada nih. Gak boleh sebut nama, nanti dituntut. Saya dulu ya? Ya. You are definitely my top 3 Indonesian food blogger. But that what you say completely messed up. Completely messed up. Jadi tadinya dia mendukung, terus sekarang tidak mendukung lagi ya. Karena dia di top 3. Top 3 adalah berarti orang yang paling dicintai ke-15. Dari food blogger. Emang food blogger siapa saja sampai bisa ada 3. Saya aja 1 udah bingung lagi siapa. Magdalena itu siapa aja saya baru tahu sekarang. Ya, berarti dia banyak waktu luang mungkin. Banyak waktu luang. Bisa sampai tahu 3 food blogger. 3 food blogger terbaik. Ya. Lalu kita coba komen lain lagi. Gak salah sih nawarin kerjasama untuk review dengan sistem barter. Tapi ya gak boleh maksa juga. Karena gak semua usaha butuh exposure. Ada yang urgent butuh balik modal buat besok jualan lagi. Betul, karena contohnya kalau ketika tukang gorengan habis dagangannya, dia akan dapat uang dan dia harus beli bahan-bahannya untuk besoknya kan. Iya. Kalau dibayar dengan exposure, dia mau beli sayurnya dengan apa? Dengan exposure gitu. Nggak semua bisa, untungnya buat anak sekolah, buat beli makan. Kalau buat bayar exposure lagi. Benar. Kecuali di dunia ini semua bisa dibayar dengan exposure. SPP anak bisa dibayar exposure, nasi uduk bisa dibayar exposure. Dan juga hukum bisa dibayar dengan exposure, siapa tahu itu juga bisa. Tapi itu sebuah solusi yang baik, Bung. Tidak juga. Hukum bayar exposure. Tidak boleh itu, dosa. Tidak boleh. Pada saya itu sangat baik. Komen lagi. Emang food vlogger harus selalu dijamu, bukan honest review ya. Bukannya konten kalian untuk informasi ke masyarakat. Yang nonton kalau ada loh. Ini ngomong apa sudah kita buang aja. Makanan ini enak, harganya oke dan lokasinya kok sekarang jadi mata duitan gitu. Oh. Ya, jadi sebenarnya benar sih, maksudnya kayak food vlogger ini kayaknya ngomong tidak honest juga ya. Gitu-gitu aja ya. Emang food vlogger tuh gitu ya, sekarang udah fake ya. Susinya rasanya sushi banget nih gitu. Sushi banget, ikan rasanya ikan banget. Ikan banget. Yang terakhir ada pentingnya berpikir dulu sebelum berbicara di publik, hehe. Tuhan sudah menyimpan rapat sifat aslimu, malah kamu buka dengan perkataanmu sendiri. Begitu. Jadi harus berpikir dulu sebelum berbicara. Kayaknya harus pakai celana dulu kali sebelum berbicara ya. Karena kalau berpikir dan berbicara tanpa celana juga akan sulit juga. Orang juga tidak fokus dengan tidak omongan fokus. kita. Apalagi kalau itunya besar. Iya. Dan maksudnya omongannya ya kan. Dampaknya ininya. Iya pasti. benar. Iya memang. I respect you before. Gua kira lu bener-bener tulus bantu review UMKM tanpa dibayar. Tapi lu bayar mereka dengan beli makanan. Tapi ternyata lu minta gratisan sebagai timbal balik dengan mengandalkan followers. Just wow. Tapi kita harus lihat ya, I respect you before. Gua kira lu benar-benar tulus. Ya kan dia cewek, bukan tulus kan? Iya. Dia Tulus kan cowok. Anda mengetik yang benar dulu Pak. Benar. Research atau confidence. Di research Magdalena dan tulus itu berbeda. Beda Pak, ini konteksnya. Baiklah, itu aja demikian dari kami. Acara Ngerekap Berita. Mereka yang bikin, kita yang rekap. Terima kasih banyak atas perhatian Anda dan semoga malam Anda menyenangkan. Semoga malam kami menyenangkan, lebih menyenangkan dari malam Anda. Dan saya Kukuh, si Teguh. Saya Magdalena Geral. Sampai jumpa kawanku. Dan tak pernah